Sudah siap belajar yang seru dan bermanfaat hari ini? Ya kan, sudah. Salam kenal lagi, saya yang selalu bawa ilmu dengan gaya unik Mister Nyeleneh saja ya. Ngeles sedikit dulu ya teman-teman. Dulu zaman nenek moyang kita kan ada cerita tentang Ratu Kidul yang menggerakkan lautan atau Batara Guru yang menggoyangkan gunung. Nah, itu dulu ya, zaman belum ada ilmu pengetahuan. Mereka kasih nama aja pada fenomena alam yang luar biasa itu. Tapi sekarang kita tahu dong, yang bikin tanah bergoyang itu bukan makhluk gaib, tapi ada alasan ilmiah yang jelas. Mengapa sih ada gempa bumi? Bayangin aja teman-teman, bumi kita tuh kayak piring keramik besar yang udah pecah-pecah, tapi masih menyatu. Bagian-bagian pecahan itu namanya lempeng tektonik. Kayak puzzle raksasa aja deh. Nah, ini nih rahasianya, lempeng-lempeng itu nggak pernah diam. Selalu bergerak pelan-pelan, kayak kita jalan santai di taman. Tapi pas dua lempeng saling menekan atau mau geser tapi ketangkep, akhirnya kan ada yang putus kan? Pas putusnya itu, energi keluar dengan besar banget. Dan tanah di atasnya jadi bergoyang. Itulah yang kita sebut gempa bumi. Analoginya kayak kamu main tali kanan-kanan sama temen. Kalian dua-duanya tarik kuat-kuat, sampai akhirnya tali itu putus. Nah, saat tali putus itu ada guncangan kan? Sama aja dengan gempa. Kenapa Indonesia sangat sering alami gempa? Teman-teman harus bangga nih. Indonesia kita ini berada di lokasi yang super spesial, yaitu di jalur cincin api Pasifik. Kayak kita tinggal di perempatan jalan raya besar banget aja deh. Ada 3 lempeng besar yang berkumpul di sini. Lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Mereka terus-terusan berinteraksi, geser, menekan, atau bahkan satu lempeng masuk ke bawah lempeng lain. Makanya aja tanah kita sering bergoyang. Sejarahnya juga udah terbukti loh teman-teman. Dari dulu aja, Nusantara kita sering punya catatan tentang gempa dan letusan gunung berapi. Itu karena posisi kita memang di zona aktif lempeng tektonik, bukan karena ada yang salah sama kita loh. Simulasi gempa, cara aman biar tidak terkena dampak. Oke, sekarang bagian seru nih. Simulasi. Kita harus tahu cara menyelamatkan diri, karena prediksi kapan gempa datang itu belum bisa dikerjakan manusia. Jadi yang bisa kita lakukan adalah siap siaga. Saya kasih 3 langkah mudah aja, kayak nyanyi lagu anak-anak. 1, jangan panik, turun ke lantai. Kalau lagi ada gempa, jangan lari ke sana kemari. Cepat turun ke lantai, karena kita lebih stabil kalau berdiri rendah. Analoginya kayak kamu naik mobil yang mogok-mogok, pasti kamu akan duduk pelan-pelan, bukan? Biar nggak terjatuh. Tutup kepala dan leher. Bawa tangan ke atas kepala dan leher kamu, atau cari benda yang bisa jadi penutup, kayak meja yang kokoh. Ini buat nggak kena benda yang jatuh dari atas. Kayak kamu mau berlari hujan, pasti kamu tutup kepala kan? Supaya tidak basah. Sri, rebah dan gerak sesuai. Rebah di lantai dengan posisi badan sedikit miring, dan gerak perlahan ke tempat yang aman. Jauh dari jendela, lemari tinggi, atau barang yang mudah jatuh. Jangan pernah naik lift ya teman-teman. Pakai tangga aja kalau harus keluar. Tujuan kita belajar tentang gempa. Bukan buat bikin kita takut ya teman-teman. Tujuannya adalah kita bisa melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar. Kita bisa membantu orang lain dengan benar saat ada darurat. Kita bisa merencanakan rumah atau tempat tinggal yang lebih aman. Kita tidak percaya pada kabar bohong yang bisa bikin orang panik tidak perlu. Kesimpulan. Jadi teman-teman, gempa bumi itu adalah proses alam yang terjadi karena gerakan lempeng tektonik. Indonesia sering mengalami gempa karena kita berada di jalur cincin api Pasifik. Yang paling penting adalah kita tahu cara menyelamatkan diri dengan benar. Jangan lupa ya, siapkan tempat aman di rumah, punya perlengkapan darurat yang sederhana, dan selalu berbagi ilmu ini ke orang lain. Karena ilmu yang dibagikan itu akan bermanfaat buat banyak orang. Oke deh teman-teman. Itulah edukasi simulasi gempa bumi kali ini dari Mister Nyeleneh. Jangan lupa like video ini, komen aja kalau ada pertanyaan, share ke keluarga dan teman-teman kamu, dan jangan lupa tekan tombol subscribe sama loncengnya ya, biar kamu tidak ketinggalan konten edukasi seru dari saya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga semua sehat dan aman selalu.